Hai, kembali lagi ke channel ini yang membahas tentang seputar kereta api. Kali ini saya akan membahas tentang Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Nah, menarik untuk diperhatikan bukan? Mari langsung simak saja. Ini merupakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Ini merupakan undang-undang turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam peraturan ini, Peraturan Menteri Perhubungan tentang lalu lintas kereta api menentukan bab 1, yaitu ketentuan, menjelaskan tentang beberapa penjelasan dari kereta api, misal perkeretaapian, kereta api, stasiun, petak jalan, blok tetap, blok bergerak awak, sarana perkeretaapian, petugas pengatur perjalanan, petugas pengendalian, petugas pengendali operasi lalu lintas, dan sebagainya. Dalam bab 2, prinsip lalu lintas kereta api, jalur kereta api yaitu untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa peta blok, yaitu yang pertama peta blok tetap atau yang disebut fixed block, atau peta blok bergerak atau yang disebut moving block. Setiap pengoperasian dalam lalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan pada satu peta blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama, dikecualikan untuk kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api atau kereta api untuk keperluan kerja. Yang kedua, menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda dan lebih, kecuali dalam lalu lintas terdapat gangguan pada operasi sarana. Pengecualian tersebut dapat dilakukan setelah ada perintah dari petugas pengatur perjalanan kereta api dan petugas pengendali operasi terpusat. Untuk kecepatan maksimum operasi kereta api ditentukan oleh kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Dan pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas. Kapasitas lintas itu mempertimbangkan yang pertama, kecepatan operasi kereta api, jarak petak blok, fasilitas operasi, dan waktu perawatan sarana. Pada bab ketiga, yaitu bagian 1, pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api. Pengaturan dan pengendalian dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api untuk pengaturan perjalanan kereta api. Yang kedua, petugas pengendali perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kereta api yang tidak sesuai dengan KPK dan pengendalian perjalanan kereta api. Atau yang ketiga, dilakukan oleh petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Dan setiap pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api harus direkam sehingga hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada terjadi kecelakaan. Bagian kedua, sistem pengoperasian sarana kereta api. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan dengan menggunakan beberapa sistem kereta api yang dibedakan atas. Yang pertama, manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu. Kedua, manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu. Yang ketiga, semi otomatis dengan masinis. Yang keempat, otomatis dengan awak sarana tanpa masinis. Atau yang terakhir, otomatis tanpa awak sarana. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian dilakukan oleh masinis dan dilakukan oleh masinis dan diawasi oleh pusat pengendali perjalanan api dengan sistem automatic train protection atau sistem keselamatan kereta api otomatis. Tugas masinis dalam pengoperasian sarana
perkereta-apian meliputi yang pertama, memantau jalur kereta api, yang kedua, menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat, yang ketiga, melakukan percepatan dan pengereman sarana berdasarkan sinyal pada jalur atau sinyal dalam kabin, yang terakhir, membuka dan menutup pintu sarana. Dan untuk tugas masinis dalam pengoperasian sarana dengan sistem semi otomatis dan juga dikendalikan oleh sistem automatic train protection ATO dan sistem automatic train protection. Tugas masinis yang pertama, memantau jalur kereta api, menghentikan sarana apabila dalam kondisi darurat, dan membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Sistem pengoperasian sarana meliputi pemberangkatan, percepatan, pengereman dikendalikan full otomatis, maka pengoperasian atau membuka dan menutup pintu sarana dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian. Nah, untuk bagian ketiga, persiapan perjalanan kereta api. Untuk menyelenggarakan sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai dengan sistem sarana, dan harus menyiapkan yang pertama, A. Menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaian, B. Menyiapkan awak sarana perkeretaapian, C. Memeriksa sarana perkeretaapian, D. Menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal, F. Memasang tanda, dan yang terakhir, menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Dan untuk persiapan perjalanan kereta api dengan sistem semi otomatis, maka harus disiapkan adalah menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaian. Yang kedua, menyiapkan awak sarana perkeretaapian apabila ada. Yang ketiga, memeriksa sarana perkeretaapian. Untuk menyiapkan sarana meliputi kegiatan yang pertama, menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, dan beberapa kereta dengan peralatan khusus. Yang kedua, menentukan susunan rangkaian sarana perkeretaapian untuk dirangkai oleh penyelenggara dan sesuai dengan persyaratan. Untuk penyiapan awak sarana meliputi dengan kegiatan yang pertama, memeriksa sertifikat kecakapan, memeriksa kesehatan, dan memberikan surat tugas. Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana yang dimaksud paling tidak meliputi yang pertama, perangkat pengereman, peralatan keselamatan, peralatan perangkai, dan kelistrikan. Untuk perjalanan kereta api terdiri atas yang pertama, pemberangkatan kereta api dari stasiun atau depo, perjalanan kereta api dari stasiun atau depo keberangkatan. Yang ketiga, pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir, kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, perjalanan dari stasiun akhir ke stasiun atau depo, dan yang terakhir kedatangan kereta api di stasiun atau depo. Perjalanan kereta api dapat ditunda apabila yang pertama, terjadi kerusakan sarana perkeretaapian atau alasan teknis operasi. Untuk mengurangi keterlambatan jadwal operasi, maka petugas pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan. Yang pertama dengan melakukan persilangan atau penyusulan antar kereta api.
dilakukan di tempat yang terdapat fasilitas untuk kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan KPK. Untuk hal ini dapat dilakukan oleh PPKA yang pelaksanaannya oleh pengatur perjalanan kereta api atau PPKT. Yang menyebabkan kereta berhenti luar biasa karena suatu hal. Yang pertama, karena perpindahan atau persilangan, kerusakan pada prasarana atau sarana perkeretaapian, perawatan prasarana perkeretaapian atau perbaikan perkeretaapian, keadaan yang akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, indikasi sabotase, bencana alam, huru-hara, dan adanya sarana perkeretaapian yang tertinggal pada suatu petak blok. Perjalanan kereta api itu dapat terjadi rintang jalan. Apa tuh rintang jalan? Rintang jalan itu yang dimaksud disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, gangguan prasarana perkeretaapian, atau sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Dalam hal terjadi rintang, maka penyelenggara sarana harus segera mengumumkan kepada masyarakat dan pengguna jasa dan memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antara kereta api atau moda angkutan yang lain dengan ketentuan agar perjalanan penumpang tetap lancar. Penyelenggaraan perkeretaapian wajib untuk membuat standar operasi untuk membuat perjalanan sesuai dengan SOP. Penyelenggaraan wajib membuat SOP sesuai dengan kebutuhan yang meliputi SOP tentang tugas dan kewenangan petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api, standar operasional prosedur tentang penanganan kondisi darurat, standar operasi prosedur tentang perjalanan kereta api, dan standar operasional lain. Untuk SOP, tugas dan kewenangan meliputi PPKA dan PPKT. Untuk tentang penanganan kondisi darurat itu meliputi SOP penundaan kereta api, pembatalan kereta api, keterlambatan kereta api, dan cara mengatasi keterlambatan, pengalihan perjalanan kereta api, dan penanganan kecelakaan kereta api, dan evakuasi penumpang kereta api. Untuk pembuatan SOP tentang perjalanan kereta meliputi pemberangkatan kereta di depo sampai kembali lagi ke depo. Untuk standar operasional sekolah lain meliputi persilangan antar kereta dan penyusulan antar kereta api. Penyelenggara sarana wajib membuat standar operasional prosedur tentang operasi kereta, terdiri atas penyiapan sarana dengan atau tambahan rangkaian, penyiapan ASP, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian. Untuk membuat standar prosedur harus menyampaikan surat permohonan, surat standar operasional prosedur, dan Direktur Jenderal akan melakukan evaluasi paling lama 60 tahun sejak diterima, dan hasil evaluasi Direktur Jenderal paling lama 14 hari kerja untuk memberikan persetujuan. Nah, berikut dari Peraturan Menteri Nomor 121. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.